Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bertindak cepat dalam masa tanggap darurat penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Presiden memerintahkan agar bantuan logistik dan proses evakuasi serta perbaikan infrastruktur diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk mengetahui langkah cepat pemerintah dalam menangani bencana erupsi Gunung Semeru, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi. Selamat sore Pak Menko. Selamat sore. Pak Menko, ada sekitar 4.000 warga yang mengungsi di 19 lokasi pengungsian akibat erupsi Gunung Semeru. Sejauh ini apa prioritas pemerintah pusat dalam menangani bencana erupsi Semeru, Pak Muhadjir? Saat ini sampai minggu ke depan itu kita akan menetapkan sebagai tanggap darurat. Tanggap darurat itu yang harus diselesaikan terutama mereka yang cedera, yang dalam keadaan sakit, betul-betul harus bisa diselamatkan. Kemudian yang kedua, mereka yang dalam pengungsian harus semua kebutuhan dipenuhi. Dan yang terakhir harus tetap dicari mereka-mereka yang dinyatakan hilang. Dan ini bisa dilakukan secara simultan. Dan memang hari-hari pertama kita masih belum betul-betul siap. Tapi saya kira setelah sekarang ini semuanya sudah siap, mulai dari logistik, makanan, kemudian sarana tempat tidur, tempat penampungan, dan juga sanitasi mulai dari MCK, pakaian layak pakai untuk bayi terutama dan ibu-ibu untuk pakaian dalamnya. Kemudian juga pelayanan kesehatan. Saya kemarin pesan supaya tiap hari para pengungsi diberi vitamin, multivitamin untuk memastikan bahwa kesehatannya terus prima. Baik. Pak Muhadjir, proses evakuasi di lapangan tampaknya terkendala faktor cuaca Pak dan kondisi akses yang tertutup tebalnya material vulkanis. Padahal Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat. Nah ini Pak, apa saja kemudian langkah pemerintah pusat mempercepat proses evakuasi di lapangan Pak? Untuk percepatan ini terkendala oleh kondisi ya, terutama lumpur. Kedalaman lumpur sangat dalam dan masih sangat panas ya. Karena itu sejak kemarin apa yang dilakukan yang terlihat di dalam gambar ini baru bisa menggali sedalam 1 meter. Jadi belum berani lebih dalam lagi. Baru akan kira-kira minggu depan menunggu lumpur ini sudah dingin, baru kita akan bisa melakukan penggalian yang lebih dalam. Oke, Pak Muhadjir, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu prioritas dari pemerintah pusat dalam menangani bencana Gunung Semeru ini adalah memberikan bantuan logistik begitu ya, dan sudah banyak sebetulnya bantuan yang sampai ke lapangan. Tapi ternyata berdasarkan apa yang terjadi, pengamatan kami di lapangan terjadi ketimpangan distribusi bantuan Pak. Ada posko yang melimpah bantuan, ada posko yang kekurangan bantuan. Manajemen pengungsian ini mendesak untuk diperbaiki karena alur penanganan pengungsi masih ruwet Pak Muhadjir. Nah ini bagaimana kemudian langkah pemerintah pusat dalam menangani alur manajemen pengungsian Pak? Kalau hari-hari pertama iya saya kira, tapi untuk saat ini saya kira semua sudah terkendali karena di arah Malang yaitu di Kecamatan Pronojiwo kemarin saya lihat logistik sudah sangat melimpah. Untuk kebutuhan pangan bisa disiapkan kira-kira untuk 4 hari ke depan. Kemudian yang di wilayah Lumajang yang dipusatkan di Kecamatan Pasirian juga sama. Soal distribusi ini yang harus kita pastikan adalah di samping ada distribusi resmi dari Kemensos, dari Kementerian Kesehatan, tetapi kan juga distribusi yang logistik yang berasal dari para penyumbang. Dan ini harus dikoordinasikan dan kemarin Pak Danrem dan Pak Dandim sudah memastikan bahwa semuanya akan terpusat dulu, baru kemudian disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pusat penampungan. Oke, apakah kemudian distribusi ini terkendala juga soal kekurangan relawan Pak di lapangan untuk proses distribusi bantuan Pak? Alhamdulillah untuk relawan sudah sangat melimpah, baik itu relawan resmi yang direkrut dari BNPB, dari SAR, dan juga dari pemerintah daerah, misalnya Kemensos. Di samping itu juga banyak relawan yang dari organisasi-organisasi masyarakatan termasuk MDMC, kemudian juga dari Fatayat NU, semua sudah bahu-membahu saya melihat
untuk dari segi relawan sudah lebih dari cukup. Oke, Pak Menko, selain soal distribusi bantuan, kemudian juga proses evakuasi, rehabilitasi infrastruktur juga menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Pak Muhadjir, ada sekitar 2.000 rumah penduduk di lereng Gunung Semeru yang berada di zona bahaya dan harus direlokasi. Nah, apakah kemudian pemerintah pusat juga turut menentukan lokasi untuk relokasi 2.000 rumah warga ini, Pak? Ya itu pasti, dan alhamdulillah kan kemarin Pak Presiden kan langsung terjun di lapangan. Ya. Dan enaknya kalau punya presiden suka terjun di lapangan itu kita bisa mengeksekusi sekaligus mengambil keputusan di lapangan karena beliau tahu persis kondisinya sehingga tidak ragu lagi untuk memutuskan. Dan kemarin sudah kita tetapkan misalnya ada 3 lokasi yang nanti untuk dijadikan relokasi dan kebetulan itu tanahnya perhutani sehingga nanti secara teknis bisa dikoordinasikan di tingkat pusat melalui Kementerian LHK dan Menteri ATR, kemudian juga Presiden memberi arahan supaya segera dibuka jalur alternatif dan juga kemarin sudah kita putuskan untuk sambil menunggu dibangunnya kembali jembatan Geladak Perak, itu sudah akan ada jalan tembus yang menghubungkan antara Lumajang dan Kabupaten Malang, yaitu melalui 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirian, Tempur Sari, dan Pronojiwo. Kebetulan pemerintah Kabupaten Lumajang sekarang existing sedang membangun jalan lintas selatan dan tinggal kurang 6,7 kilometer saja untuk bisa menghubungkan 2 jalan ini antara Pasirian, Tempur Sari, Pronojiwo ini. Dan kemarin Pak Menteri PUPR sudah menyanggupi dan lahannya juga itu adalah milik perhutani sehingga nanti untuk pembebasannya tidak ada masalah. Jadi semuanya sudah berjalan dengan sangat cepat. Oke, Pak Muhadjir, apakah kemudian relokasi terhadap 2.000 rumah warga di 3 titik lokasi lahan milik perhutani ini akan menunggu nantinya setelah masa tanggap darurat selesai, Pak, 30 hari, atau akan bisa lebih cepat, Pak Muhadjir? Prosedurnya begitu, tetapi hari ini kita juga sudah, Pak Bupati Lumajang sudah tadi itu sudah mengusulkan alternatif relokasi dan kemudian juga sudah mengusulkan alternatif jalur alternatif yang ini bisa segera ditangani walau tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Oke. Pak Muhadjir, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan Indonesia berada di Ring of Fire dan gunung berapi aktif, ini sebetulnya Presiden sudah pernah mengingatkan bahwa bencana bisa datang kapan saja. Kemudian bagaimana langkah pemerintah pusat memitigasi bencana yang bisa datang kapan saja ini, Pak, dan meminimalisir jumlah korban? Mitigasinya yang pertama ya tahap pencegahan, dan pencegahan itu ada 2, menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk deteksi dini, dan yang tidak kalah penting edukasi. Edukasi dan selalu mengingatkan, kadang-kadang orang sudah paham, sudah ngerti, tetapi sering teledor, menganggap enteng sehingga meminimalisir korban itu sulit untuk dilaksanakan seperti yang kejadian-kejadian selama ini. Jadi sebetulnya itu yang lebih ditekankan. Kemudian yang kedua, ketika tahap darurat bencana seperti ini, semuanya harus sudah disiapkan, mereka juga harus sudah dilatih bagaimana kalau pada akhirnya bencana itu akhirnya juga tiba juga, artinya tidak bisa dihindari walaupun sudah ada upaya pencegahannya. Dan ini semua harus dilakukan secara sistemik dan juga harus ditetapkan atau dikenali karakteristik dari kebencanaan yang ada di sekitar itu, baik itu bencana alam, misalnya gempa ataupun gunung meletus, ataupun yang hidrometeorologi. Dan ini yang menjadi problem kita yang sekarang harus betul-betul segera ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Semoga kemudian pemerintah pusat bisa langsung melakukan langkah-langkah mitigasi mengingat bencana bisa datang kapan saja dan meminimalisir jumlah korban akibat bencana yang datang kapan saja itu ya. Dan bagaimana kemudian proses evakuasi dan juga relokasi terhadap korban erupsi Gunung Semeru ini bisa tertangani dengan cepat begitu ya. Terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Muhadjir Effendi atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Muhadjir.